memajukan politik kesejahteraan, bukan politik oligarki. Ini sangat menarik untuk kita bahas karena memang perkembangan politik di Indonesia arahnya ke situ. Ya, di mana dinasti politik yang menyebutkan bahwa kalau saya melihatnya melahirkan KKN yang artinya mereka tidak mampu menerjemahkan demokrasi Pancasila, demokrasi kerakyatan, di mana memasukkan unsur-unsur bahwa ini bukan kekuasaan sekelompok, tapi kekuasaan rakyat yang memang sebagaimana diamandemenkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Sangat menarik. Kalau saya lebih senangnya sih ke reforma agraria, namun sistem gotong royong, ya segoro istilah mereka. Di sini masa depan pembangunan HAM, kemudian melihat dari peran perempuan lebih detail dimasukkan, namun sayangnya tidak memasukkan. Kalau saya sih karena dari akademisi, pendidikan ke depan dalam mewujudkan SDM serta toleransi beragama yang mungkin belum dibahas secara inklusif di dalam buku ini. Oke. Itu menurut saya. Berarti kalau dari Mbak Nita ini menambahkannya ide dan gagasannya seperti Ya, itu ya Mbak ya? betul. Baik, ini mungkin akan menjadi sebuah catatan untuk penulis juga, yang dimana poin-poin yang Mbak Nita sampaikan itu memang saat ini sudah harus dilaksanakan ya Mbak, meskipun saat ini baru tertuang dalam buku saja ya Mbak ya? Ya, sudah Oke. baik. Terima kasih. Ya, oligarki sendiri kalau secara sederhana kan dimaknai kekuasaan yang terpusat pada sekumpulan kecil orang ya, sekumpulan kecil pihak ya. Ini ada pada semua level, nyaris menjadi keniscayaan, nyaris tidak terhindarkan. Jadi kalau kita bicara oligarki, kita bisa memaknai ini secara ilmu pengetahuan sesuatu yang netral sebetulnya, memotret keadaannya, memotret bahwa oh ini adalah jaringan kekuasaan si A, si B dan menjadi satu kelompok, mulai dari yang tertinggi kenegaraan sampai level misalnya RT, sampai level misalnya perusahaan, sampai ke kerabatan, semua ada jaringan itu. Apakah itu sesuatu yang salah atau tidak, tergantung pada bagaimana sistem ini bekerja. Jadi begini, kalau kita melihat sekumpulan orang yang menyatu dan punya visi misi yang sama untuk membela bangsa dan negara Indonesia, cinta tanah air, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah satu sistem yang sangat baik dari sekumpulan kecil orang mungkin yang harus menyebar kepada rakyat banyak, kepada masyarakat seluasnya. Tetapi memang kalau sekumpulan orang kecil berkuasa, tetap ada potensi-potensi merugikan bangsa. Nah, dalam kaitan itu artinya bagaimana kita membuat satu sistem hukum dan sistem masyarakat sipil yang bisa mengawasi dan menindak hal-hal yang demikian. Itu gambaran tentang oligarki ya. Bagaimana itu mempengaruhi kebijakan publik? Jelas sangat berpengaruh. Kebijakan publik ini akan ditentukan terutama adalah oleh elit-elit politik yang memang memegang posisi-posisi penting di masyarakat di berbagai level ya. Tentu kalau levelnya undang-undang atau kebijakan kenegaraan itu tingkatnya kepresidenan atau parlemen. Lebih rendah lagi gubernur, lalu pemerintahan daerah, sampai level RT RW ya. Demikian juga di setiap lembaga. Jadi artinya sangat penting untuk kita mengawasi atau kita ikut terlibat dalam pengambilan tiap keputusan. Jadi semua oligarki yang ada, sistem itu harus ditembus oleh semua orang yang menurut saya cinta tanah air dan mau membela bangsa dan negara. Kita tidak mungkin meniadakan begitu saja, tapi kita bisa mempengaruhi semua sistem yang ada di Indonesia dengan keterlibatan. Jadi bukan hanya menonton dan memaki, tetapi terlibatlah dalam sistem. Nah, itu sebenarnya agenda demokrasi yang tidak bisa kita tuntaskan selama 24 tahun. Itu bagi saya secara pribadi. Jadi sebenarnya tidak hanya agenda reformasi, konstitusi sendiri sebenarnya menjelaskan substansi dari demokrasi, seperti dalam beberapa penjelasan Bung Karno misalnya,
soal sosionasionalisme, sosiodemokrasi, substansinya sebenarnya adalah pemerataan ekonomi. Tetapi kemudian pasca reformasi kita semua, hampir semua, mungkin saya juga terlibat sebenarnya, terlibat dalam gimmick-gimmick politik soal pergantian kekuasaan. Orangnya berganti, hari ini presiden, besok ini presiden, besok ini presiden, tetapi sirkulasi ekonomi, demokrasi ekonomi ini tidak berjalan sama sekali. Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan bahwa kemudian banyak yang bersuara kekayaan negara ini dikuasai 1% orang, 2% orang, itu terjadi karena kita tidak ada yang konsen di situ. Kalau bicara oligarki, saya juga agak heran sebenarnya dengan teman-teman saya sendiri ya, yang sering nampil di televisi atau di apa itu tiba-tiba teriak oligarki begitu. Bagi saya oligarki ini kan warisan lama, sesuatu yang bukan datang tiba-tiba. Dan kalau kita bicara sistem pemilu langsung sekarang, sistem pemilu langsung ya, one man one vote sekarang, apalagi dengan suburnya politik uang ya, dengan suburnya politik uang ini dan mahalnya biaya politik, mungkin teman-teman caleg di sini yang pernah caleg lah paham benar itu bagaimana sulitnya. Nah, kemungkinan untuk lepas dari intervensi ini sangat sulit. Kita hanya bisa lepas dari intervensi oligarki ini jika memang konsolidasi demokrasi, konsolidasi ekonominya itu bisa berjalan, Mbak. Kalau enggak, selama politik uang masih subur, orang-orang masih mengharapkan maju ke parlemen, maju menjadi calon gubernur, calon bupati, wali kota, masih berharap sokongan dana dari luar diri mereka, kita akan kesulitan itu. Bagi saya ya, itu akan kesulitan. Bahkan tingkat kepala desa, teman-teman yang di desa juga mengalami bagaimana intervensi politik uang itu, itulah sebenarnya yang kemudian yang kata Mbak Esther tadi, mengintervensi terhadap pelayanan publik. Karena akan ada proses perbagianan lah, kalau orang Medan bilang kan, kau kerjain ini, kau kerjain ini, kau kerjain ini, kerjain ini. Itu fakta. Nah, bukti bahwa Caimin ngotot jadi presiden itu adalah birahi kekuasaan. Tapi bukti bahwa dia mau mendengarkan isi buku ini, itu bukti bahwa dia manusia yang berpikir. Saya ingin dorong semua yang punya potensi berpikir untuk jadi pemimpin. Jadi itu prinsipnya kenapa saya mau mengarahkan Caimin untuk maju jadi capres itu. Dengan catatan dia mau mendengarkan, membaca, mendalami 62 tesis yang ditulis di buku 532 halaman itu. Berat itu ujian pertama. Karena itu setelah peluncuran buku ini saya akan panggil Caimin, saya mau uji dia bagian mana yang Anda nggak paham, lalu kita tambahkan pemahaman itu. Itu namanya demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang atau apa istilahnya, government from the people, by the people, for the people. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat untuk rakyat, dari dan oleh untuk rakyat. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. A government of reason through the government by the people. Karena memang membutuhkan pikiran untuk menjalankan demokrasi itu. Itu intinya. Jadi kalau ditanya aneh Rocky Gerung, pengkritik pemerintah, tetapi mendorong Caimin yang adalah ketua DPR yang sering saya kritik. Apa aneh dari situ? Biasa aja. Itu sama anehnya dengan Anda bertanya, ngapain Gajah Mada makan burger? Itu burger Gajah Mada. Ajaib, Gajah Mada nggak pernah makan burger. Gak mungkin Gajah Mada makan burger, apalagi makan arsik. Tetapi saya mau ingatkan bahwa negeri ini harus diusut kekacauannya sejak awal. Yang tadi diterangkan oleh Chris tadi. Kita sebetulnya mau melihat secara detail atau menjawab secara sempurna, apakah kita sudah pindah dari alam Orde Baru ke alam reformasi? Kan itu pertanyaannya tuh. Di situ ada teori tentang transisi demokrasi. Teman-teman di sini ada beberapa yang dosen di sini. Saya terangkan sesuatu secara akademis tuh. Jadi bagi kita politik itu bukan sekedar ngecap, tetapi duel argumen, bukan tuker tambah sentimen.
Yang terjadi sekarang adalah sentimen beredar, bangsa terbelah, pluralisme terancam, intoleransi merajalela karena tidak mampu masuk di dalam wilayah duel argumen. Yang ada adalah duel sentimen, nggak bisa ada percakapan di antara dua orang yang saling sentimen. Ini buku yang ingin meminta perhatian dari semua calon presiden supaya minta tim suksesnya bikin buku, bukan bikin amplop, nambah amplop. Kan itu intinya kan. Jadi kita ingin ini judulnya Mata Air Indonesia Maju. Kenapa mata air Indonesia maju? Karena sekarang keadaannya air mata Indonesia berdarah. Bangsa ini berdarah-darah, maka yang ada adalah air mata, bukan mata air. Kita mau ubah itu supaya nanti ke depan ada mata air buat Indonesia maju. Nah, 62 tesis di situ ada sumber mata air Indonesia maju. Kita inginkan itu. Kita inginkan agar supaya pembicaraan politik dimulai dari lokasi di mana ada pikiran. Nah, tempat ini adalah tempat ada pikiran. Medan itu surplus pikiran, saya kenal. Karena banyak ikan di sini. Itu pentingnya makan ikan, bukan sekedar menghafal nama-nama ikan. Jadi jelas bahwa setiap kali ada diskusi politik kita mesti kasih pikiran di situ. Nah, kritik saya pada Pak Jokowi adalah kritik yang basisnya argumen. Karena saya lihat bahwa Pak Jokowi memperpanjang jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran. Terbatas kita buat bercakap-cakap sebagai bangsa. Itu kritik saya. Saya tidak kritik Pak Jokowi in persona sebagai manusia. Saya kritik beliau sebagai pembuat kebijakan publik. Nah, kalau kita nggak diberi kritik, artinya kita persilahkan Pak Jokowi jadi otoriter, jadi feodal. Jadi buku ini ringkasnya adalah upaya untuk membuka pintu pikiran tuh. Karena hanya dengan pintu pikiran bangsa ini bisa membayangkan mata air Indonesia maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rocky. Keren nih, langsung saja kita akan ada sesi tanya jawab karena memang waktunya kita terbatas. Monggo dipersilakan. Ya. Kalau untuk tesis Caimin saya tidak akan bantah karena bukan persoalan logika berpikir, itu persoalan adab aja Bang Sami Kinawatok. Nah, saya berprasangka baik aja sama Caimin. Tapi menyangkut persoalan reformasi, sejarah dan lainnya mungkin bukan berbeda sebenarnya, tetapi semacam catatan kritis lah ya. Yang pertama itu, kalau untuk buku saya belum baca dan belum pegang juga. Ini saya pegang sekali biar membaca tidak megang kan, biar nggak masuk kategori dungu kata Bang Rocky kan. Nggak baca tapi mau komentar kan nggak. Makanya saya mengomentari apa yang diungkap oleh narasumber. Ada Bung Rocky, karena kalau kita panggil abang feodal katanya, jadi di aktivis itu harus panggil Bung. Walaupun saya karena orang NU agak gagok, lebih tua saya panggil Bung, tapi ini saya paksakan juga untuk jadi aktivis sekarang ini. Yang kedua, terima kasih kepada Mbak Esther tadi komentarnya, karena saya kenal beliau ini memang konsen di isu-isu toleransi kebinekaan, karena beliau ini Direktur Solidaritas Nusa Bangsa. Jadi ketika reformasi mengungkap bagaimana etnis minoritas dijalimi, dihajar, semua itu kita bisa banyak referensi ke beliau. Satu-satunya referensi yang objektif itu adalah yang diteliti oleh Solidaritas Nusa Bangsa. Dan kepada Bung Kris, ini salah satu dedengkot aktivis 98. Beliau juga konsen dan kemudian ditindaklanjuti. Kalau dulu beliau berjuang tanpa bayar, ketika pasca 98 beliau sudah prabayar gitu loh, sudah terdonor. Jadi isu-isu advokasi reformasi tapi berbayar gitu loh. Dan yang terakhir, Ibu, saya dari UI ya, walaupun saya tidak kenal tapi logo UI itu harus membuat saya hormat, karena itu sejarah memaksa saya harus hormat dengan akademisi UI. Yang pertama itu bicara tentang oligarki. Tadi disentuh banyak isu tentang oligarki. Sebenarnya harus jelas oligarki yang kita maksud ini apa gitu. Kalau oligarki dari sisi konsep teorinya itu segelintir kekuasaan yang dipegang oleh orang dan mengatur. Itu di setiap fase sejarah selalu ada.
dengan tingkat kualitas yang bermacam-macam. Problemnya ketika itu dikritisi sekarang, apakah sama oligarki? Karena saya lihat sudah sangat luar biasa ancaman oligarki yang didengungkan oleh Bung Rocky. Itu udah lebih kayak Soeharto gitu loh. Padahal secara teori prinsip Indonesia ini di undang-undang itu kita ada pembagian kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif. Secara praktek oligarkinya misalnya di mana? Karena kalau zaman reformasi acara ini udah bubar, Bung Rocky ini udah hilang. Artinya kekuasaan oligarki itu bisa mengintervensi ke semua lini. Dan bicara tentang reformasi, kita tidak seakan-akan tidak bahasa agamanya itu tidak bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Salah satu program reformasi itu ada 3 yang paling penting. Yang pertama itu pencabutan 5 paket undang-undang politik. Jadi partai politik yang dulu cuma 3 sekarang bertabur. Anda boleh bikin partai. Tetapi demokrasi itu juga menyangkut tentang hukum. Untuk menjadi partai harus memenuhi syarat-syarat, bla bla bla. Ya penuhi aja. Kebebasan pers itu pilar demokrasi. Apa sekarang yang tidak bisa dibunyikan, dikumandangkan di Indonesia ini sekarang? Anda jangankan bilang Jokowi Pinocchio aja boleh sekarang. Bagaimana Bung Rocky menghajar yang namanya Jokowi aja sekarang boleh. Bukan hanya tingkat mengkritik, di bawah menghina dikit lah. Boleh. Buktinya sampai sekarang yang 5-5 ini tidak ada yang ditangkap. Kenapa tidak ada yang ditangkap? Karena pilar demokrasi, civil society juga kuat. Begitu mereka disentuh hukum, ini bunyi semuanya, sosmed. Itu yang pertama, bicara tentang reformasi. Terus kemudian kelemahan reformasi apa? Ada. Kenapa? Di reformasi itu tidak ada take of power, pengambil alihan kekuasaan. Kenapa tidak ada kesadaran itu? Karena memang itu dulu tidak dibentuk, tidak diarahkan ke sana. Saya juga baru tahu Bung Rocky ternyata dulu di awal-awal mengarahkan itu, cuman nggak nyampe ke Kris. Karena nggak nyampe ke Kris, Pak. Ke Kris itu cuma nyampe mengkritisi. Jadi apapun namanya, istilahnya, reformasi itu adalah perubahan. Revolusi itu perubahan mendasar. Satu-satunya daerah yang oposisinya, saya tidak bilang yang oposisinya mengambil alih kekuasaan legislatif maupun eksekutifnya itu di Aceh. Aktivis GAM, aktivis Semur, mereka ambil. Tahun 1999 hampir 80% legislatif itu diisi oleh GAM, oposisi, oleh aktivis demokrasi. Eksekutifnya hampir beberapa wali kota semuanya. Nah, persoalan hasil nanti dulu, ya kan? Nah, jadi ada, bukan tidak ada gitu loh. Tetapi bagaimana meningkatkan kualitas reformasi ini itu bisa lebih kuat, itu ya kita sependapat tentang itu. Karena memang yang mengambil alih kekuasaan pada saat itulah adalah orang-orang lama. Kalau bahasa gerakan dulu ini reformis gadungan. Reformis gadungan itu adalah ya elit politik yang sekarang ini, mulai dari A sampai Z. Dan orang-orang yang menikmati, kalau bahasa di gerakan itu termoderasi. Dulu aktivis, begitu masuk partai politik hilang gitu loh idealismenya. Tetapi idealisme itu kan itu turun naik kayak iman, bos. Lu begitu masuk lingkungan itu akan menguat, akan mengurang. Di situ gunanya partisipasi civil society. Itu yang kita beri apresiasi luar biasa kepada Bung Rocky. Sekarang beliau menjadi pionir yang menggagas, mendorong penguatan civil society. Dia simbolnya. Walaupun dalam beberapa catatan saya kadang tidak sepakat ya, tetapi harus kita apresiasi. Kalau tidak ada Bung Rocky yang berbicara keras seperti ini, civil society, oposisi itu dingin. Kalau oposisi di tingkat parlemen itu kan oposisi ecek-ecek, itu dagang sapi gitu loh. Kalau Bung Rocky kan memang bukan dibilang tidak ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan itu aneh. Kepentingan politik beliau, kalau terjadi perubahan ini sesuai dengan konsep-konsep beliau, mungkin
beliau bisa masuk ke akses kekuasaan, dan kita berharap orang-orang seperti Bung Rocky hadir di sana. Dan kalau tidak orang-orang seperti Bung Rocky, Bung Kris yang ada di parlemen, jangan berharap kita bermimpi penguatan, kasih masukan, ya nggak ada. Masa kita kasih masukan sama maling, jangan mencuri. Tetapi ada beberapa orang-orang yang di situ dulunya punya idealisme, punya program, pernah bersentuhan dengan gerakan, punya nasab yang orangnya toleran karena dia NU seperti Caimin. Kita berharap orang-orang seperti Caimin ini diberi penguatan. Partainya harus dimenangkan. Ente bicara tentang Caimin, besoknya milih partai lain. Ya kapan yang punya kekuatan seperti, yang punya kultur toleran? Sampai kapanpun PKB kalau tidak menang, ya Anda bermimpi kita semua ini. Karena secara sejarah, partai-partai reformasi ada PDIP yang lahir ya, artinya pelakunya yang mimpin itu yang memang beroposisi. Ada PDIP, Ibu Megawati dan the gang. Ada Gus Dur and the gang, dan termasuk Bung Rocky gengnya Gus Dur misalnya, atau Gus Dur gengnya Bung Rocky, kita nggak tahu juga. Cuman kita sepakati ini adalah satu visi pemikirannya. Ada Caimin, kemudian ada partai-partai lain. Terus kemudian kita berharap mereka akan mampu menerjemahkan, mengimplementasikan berapa ratus tesis tadi di sini, 62 tesis yang sebenarnya secara kelas ini berbeda kepentingan kelas mereka dengan tesis-tesis ini. Ya nggak mungkin. Yang bisa menerjemahkan ini adalah yang dari sisi kelasnya, kepentingannya, sejarahnya, lingkungannya, memang dia pernah melakukan, atau ketika ini dilaksanakan dia tidak akan tidak akan berbenturan dengan yang contoh misalnya di sini kita kepingin ada distribusi tanah, tapi kemudian kita berharap kepada salah satu ketua partai yang tanahnya ribuan hektar. Tapi kalau kita serahkan ini kepada seorang ketua umum yang tanahnya juga nggak banyak dan dia tidak punya kepentingan bisnis di situ, dia akan jalankan, tinggal penguatan sipil society-nya, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir itu menurut saya beberapa catatan-catatan di buku ini bisa menjadi entry point kita. Sebenarnya solusi untuk menyelesaikan masalah ini dari sisi teori maupun dari sisi programatik, ini kan sebenarnya revolusi, prinsip situasinya gitu loh. Sekarang kita tinggal seperti kata Bung Rocky, saya sepakat, kita mencari kimiawi politik apa sehingga tercipta momentum 98. Bisa berbentuk, tidak mesti dia revolusi atau berbentuk kekerasan, tetapi terjadi penguatan civil society sehingga kelas yang berkuasa, pemerintah yang berkuasa mau tidak mau, dia minimal harus berkompromi untuk menerima ini. Saya kira itu dari saya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yang saya maksud pengarah, saya ingin menjaga arah dari PKB sebagai partai yang terbuka. Yang saya tahu asal usulnya, atau saya dulu berteman dengan Gus Dur bikin forum demokrasi itu. Jadi bahkan rapat-rapat kecil PKB sebelum didirikan tuh saya ikut situ tuh. Tetapi saya percaya bahwa dengan cara apapun demokrasi hendak diucapkan, tetap basisnya adalah argumen. Jadi partai itu kan peralatan untuk memaksimalkan posisi politik. Tapi kalau di belakangnya nggak ada susunan pikiran, ngapain? Itu pentingnya saya back up PKB dari sudut pikiran. Nah, karena itu saya terangkan tadi bahwa buku ini akan menimbulkan rasa iri pada caleg yang lain tuh. Karena mereka mungkin kesulitan. Dia punya presiden tapi nggak di-brief dengan konsep. Kalau ini Caimin ditantang untuk berani nggak Caimin membaca buku itu dan ucapkan itu sebagai kampanye. Kita biasakan politik itu diadu pertama kali di panggung universitas atau panggung semacam ini di mana ada diskusi itu. Semua presiden Amerika yang ingin mencalonkan diri, dia minta diundang di kampus supaya diuji pikirannya tuh. Obama bikin buku judulnya Audacity of Hope, keberanian untuk berharap. Itu buku kampanye Obama, Audacity of Hope, keberanian untuk berharap, untuk punya harapan.
Maka Obama mondar-mandir kampus untuk membuktikan bahwa isi buku itu akan dia jadikan patokan program dia kalau jadi presiden. Bill Clinton sebelumnya punya buku semacam itu, judulnya Putting People First, dahulukan rakyat. Dan Bill Clinton lakukan itu. Karena itu dia terpilih 2 kali, Obama terpilih 2 kali itu. Jadi semua calon presiden harus punya buku pegangan. Kalau bisa bikin buku kecil, katekismus namanya, buku kecil di saku supaya dia baca terus idenya. Bill Clinton setiap kali bangun pagi dia mesti baca dulu buku yang dibaca oleh kawan tadi dari jurusan filsafat, Bertrand Russell, The History of Western Philosophy. Jadi dia dapat ide terus. Karena demokrasi harus dibungkus dan diasuh dengan ide. Itu pentingnya tuh. Nah, buku itu bertebaran ide dari soal gender equality, environmental ethics, deforestasi itu, human rights, bahkan the future planet. Jadi ini buku yang nggak main-main, yang memang diharapkan semua calon presiden punya buku pegangan. Nah, kalau buku ini kebanyakan, kita bagi-bagi aja nih. 100 halaman pertama kita kasih ke Erick Thohir. Erick Thohir ini bagian lo nih. Nanti kita uji dia. Bagian berikut buat Ganjar Pranowo, terutama soal lingkungan. Ada bagian AHY soal politik luar negeri. Ada bagian Anies Baswedan soal toleransi itu. Jadi ini buku bisa dicomot oleh siapapun mau jadi calon presiden. Itu pentingnya buku ini diluncurkan dari Medan yang sifat masyarakatnya multikultural. Karena di dalam itu juga sebabnya kenapa saya mau datang ke Medan. Karena nggak ada beban, saya datang ke Medan biasa-biasa aja tuh. Ada kejujuran, ada keterbukaan, nggak suka bilang nggak suka itu. Jadi bagian itu yang saya inginkan jadi platform PKB, kejujuran, keterbukaan, kebangsaan, macam-macam itu. Tapi harus dimulai dengan argumen. Argumen adanya di buku, bukan di amplop. Oke, baik.